Pernah nggak sih ngerasain suasana tegang pas lagi kumpul keluarga? Atau rapat di kantor yang rasanya buntu banget? Atau mungkin debat panas di media sosial yang kayaknya nggak ada habisnya? Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Kita ini hidup di dunia yang ya makin terpolarisasi. Jadi kemampuan buat menghadapi perbedaan pendapat itu bukan lagi sekedar skill tambahan, tapi udah jadi skill wajib. Hari ini kita bakal bahas tuntas soal ketahanan konflik. Gimana caranya biar kita nggak cuma bertahan, tapi juga bisa berkembang dari sebuah perselisihan. Oke, coba kita renungin kutipan dari Frederick Douglass ini. Ini benar-benar jadi inti dari obrolan kita hari ini. Idenya adalah kemajuan itu butuh perjuangan. Kita nggak bisa dapat samudera yang tenang tanpa ngelewatin ombaknya yang bergemuruh. Seringnya kan kita pengen hasil yang baik dari sebuah konflik, tapi kita nggak mau ngerasain prosesnya yang kadang sulit dan nggak nyaman. Jadi pertama-tama kita lihat dulu masalahnya apa sih? Kayaknya nih kita lagi ngadepin semacam epidemi menghindar. Maksudnya kita secara kolektif jadi enggan banget buat terlibat sama yang namanya perbedaan pendapat. Sekecil apapun itu, kita mendingan diam atau kabur aja deh daripada harus ngerasa nggak nyaman. Contohnya ada Kairi. Setiap tahun, mulai aja bulan September, dia sama ibunya pasti berantem soal hal yang sama. Thanksgiving, mau dirayain di Boston sama suaminya, atau pulang ke Ohio sama orang tuanya. Argumennya itu lagi, komprominya juga sama, rasa frustrasinya pun sama, tahun demi tahun. Nah, ini tuh siklus menghindar yang bikin capek banget. Dan ini bukan cuma soal makan malam keluarga loh. Di dunia kerja, masalah yang sama bisa melumpuhkan satu perusahaan. Proyek-proyek penting jadi mandek bukan karena idenya jelek, tapi karena proses negosiasi perbedaan pendapat antar tim itu rasanya terlalu sakit. Progres jadi berhenti cuma karena kita takut sama prosesnya. Dampaknya, wah ini serius banget, bahkan bisa dibilang mengkhawatirkan. Coba lihat data ini. Cuma dalam waktu 3 tahun, persentase orang dewasa di Amerika yang ngelaporin tekanan psikologis serius itu melonjak hampir 4 kali lipat. Ketidakmampuan kita buat menangani konflik secara sehat ternyata benar-benar berkontribusi pada krisis kesehatan mental dan rasa keterasingan yang makin meluas. Jadi, kenapa sih kita separah ini dalam menangani konflik? Apa karena karakter kita lemah? Ternyata bukan. Jawabannya itu ada di dalam kepala kita. Cara otak kita dirancang dari sananya. Secara biologis, kita itu terprogram untuk melihat perbedaan pendapat sebagai sebuah bahaya. Fenomena ini dikenal sebagai respons ancaman. Coba bayangin, sistem di otak kita yang udah berevolusi jutaan tahun buat ngelindungin kita dari katakanlah serangan singa, sekarang malah aktif cuma gara-gara kita debat soal deadline sama rekan kerja. Otak kita tuh nggak bisa bedain mana ancaman singa beneran, mana ancaman buat ego atau pandangan hidup kita. Dan prosesnya ini cepat banget. Begitu otak kita ngerasa ada ancaman, tubuh kita langsung dibanjiri adrenalin. Seketika, bagian otak kita yang logis dan rasional itu seolah-olah di-skip aja, dan insting bertahan hidup langsung ambil alih. Inilah yang bikin kita bereaksi secara impulsif. Nah, reaksi-reaksi ini biasanya masuk ke dalam 5F. Fight, kita jadi agresif. Flight, kita kabur atau menghindar. Freeze, kita diam aja, membeku. Fawn, kita berusaha menyenangkan semua orang biar situasinya adem. Atau faster, kita mendem perasaan yang akhirnya bisa meledak suatu saat nanti. Nggak ada satupun dari reaksi ini yang benar-benar produktif kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bakal bikin kaget. Ternyata hambatan terbesar dalam menghadapi konflik sama orang lain itu seringkali bukan orangnya loh. Tapi konflik yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Intinya begini, sebelum kita bisa bernegosiasi sama orang lain, kita itu harus bernegosiasi dulu sama diri kita sendiri. Maksudnya, dengan berbagai sisi dalam diri kita yang seringkali saling tarik-menarik dan bertentangan. Masih ingat Katie? Yuk kita lihat lagi kasusnya. Konflik dia sama ibunya itu sebenarnya cerminan dari konflik internalnya dia. Di satu sisi ada suara yang bilang, jadilah anak yang baik, pulang dong ke Ohio. Tapi di sisi lain ada suara yang bilang, jadilah pasangan yang baik, temani suamimu di Boston. Dua-duanya kan keinginan yang valid, tapi saling bertabrakan. Terus apa yang terjadi kalau kita nggak mengakui negosiasi internal ini? Ya kita akhirnya membungkam salah satu suara. Ini yang kemudian bikin muncul rasa benci, entah ke diri sendiri atau ke orang lain. Dan akhirnya bikin kita mandek, nggak nemu jalan keluar. Dengan nggak menghadapi konflik internalnya, Katie justru memastikan konflik eksternalnya bakal terus berulang. Oke,
Kita udah bahas masalahnya, udah bahas juga kenapa itu bisa terjadi. Sekarang bagian yang paling penting. Solusinya apa? Ada 2 keterampilan kunci yang bisa mengubah segalanya dan bantu kita memprogram ulang cara kita merespons konflik. Skill yang pertama adalah mendengarkan mendalam. Ini bukan cuma soal diem pas orang lain ngomong ya, ini soal mengubah mindset. Tujuannya bukan lagi buat nyiapin bantahan, tapi untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang tulus. Untuk benar-benar paham sudut pandang orang lain itu kayak gimana, tanpa ngehakimi. Skill kedua adalah membedakan antara posisi dan kepentingan. Posisi itu apa yang seseorang bilang mereka mau, sementara kepentingan itu kenapa mereka mau itu. Contohnya, seseorang mungkin ngotot minta gaji tertentu. Itu posisinya. Tapi kepentingan di baliknya bisa jadi adalah rasa aman, butuh penghargaan, atau biar bisa membiayai kebutuhan keluarga. Nah, disinilah kuncinya. Kalau kita cuma fokus di posisi, kita bakal terjebak dalam permainan menang-kalah. Tapi, begitu kita mulai menggali kepentingan di baliknya, kita seolah-olah membuka pintu ke banyak solusi kreatif yang tadinya nggak kepikiran, solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Jadi, kalau semua ini kita gabungin, apa artinya? Dengan perangkat baru ini, kita bisa mulai mengubah cara pandang kita terhadap konflik. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi sebagai sesuatu yang bisa kita ajak berteman, sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Manfaatnya luar biasa. Hubungan kita bisa jadi lebih dalam dan otentik karena dibangun di atas kejujuran, bukan penghindaran. Kita jadi lebih kenal diri sendiri dan orang lain. Kita bisa nemuin solusi yang lebih cerdas untuk masalah yang rumit. Dan yang paling penting, kita menemukan cara untuk hidup bareng secara damai meskipun kita nggak selalu sepakat. Ini persis kayak masak loh. Semua resep dan teknik di dunia ini nggak akan ada gunanya kalau kita nggak tahan sama panasnya dapur. Sama halnya dengan konflik, kita harus bangun dulu toleransi kita terhadap panasnya, terhadap ketidaknyamanan yang pasti ada. Ketahanan inilah fondasinya. Dan ini membawa kita kembali ke titik awal. Tujuan hidup itu bukan menciptakan dunia tanpa konflik. Itu mustahil. Tujuannya, seperti kata Frederick Douglass, adalah untuk sadar bahwa di dalam setiap perjuangan, di dalam setiap gemuruh ombak, selalu ada benih-benih kemajuan. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Percakapan penting apa, entah itu dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, yang selama ini Anda hindari cuma karena takut merasa nggak nyaman? Karena bisa jadi, di dalam percakapan itulah letak kemajuan Anda yang berikutnya.